Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dinovia Husaini. Saya merupakan seorang mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Ilmu Komputer kelas B. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah program menggunakan bahasa C, program untuk mengolah data siswa. Nah, langsung saja kita ke programnya. Di sini, saya sudah membuat algoritmanya, sudah membuat programnya. Langsung saja. Di sini ada library. Saya menggunakan tiga jenis library. Yang pertama stdh, string.h, dan stdlib.h. Lalu untuk mengolah suatu data siswa, di sini pertama-tama saya membuat tipe data bentukan mahasiswa. Tipe data bentukan mahasiswa ini untuk membuat tipe data mahasiswa yang di dalamnya terdiri dari chart name, chart nama, chart kelas, chart jenis kelamin, integer nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, float nilai akhir, dan mutu, serta chart index. Untuk chart name ini, saya di sini ada array 8 yang berisikan indeksnya 8, nama 50, kelas 50, jenis kelamin 50, dan chart index di sini ada array yang indeksnya itu 10. Untuk teman-teman, sekedar pengetahuan dasar, pada bahasa C ini, indeks di dalam array dihitung dimulai dari 0. Misalkan, di sini ada indeksnya itu 8. Maka dihitungnya itu dari 0 awalnya. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seperti itu. Lalu di sini juga saya menyiapkan variabel yang akan digunakan. Di sini tuh jenisnya tuh variabel global. Jadi variabel yang bisa digunakan dimanapun. Nah, di sini ada mahasiswa. Ada variabel MHS dengan tipe data mahasiswa. Lalu ada variabel I, tipe datanya integer sama dengan 0. Ini MHS ini ada array dengan indeksnya itu 100. Lalu di sini saya menyiapkan prosedur untuk memasukkan nilai. Untuk prosedur, teman-teman seperti yang tadi ketahui bahwa ciri prosedur itu yaitu menggunakan void. Void nama prosedurnya, di sini saya menggunakan nama prosedurnya masukkan, lalu parameter. Nah, untuk masukkan nilai itu di prosedur ini ada untuk memasukkan nilai name, nama, kelas, jenis kelamin. Maaf ini jenis kelamin teman-teman, tipe. Jenis kelamin, nilai tugas, nilai UAS, nilai UTS, dan nilai UTS. Lalu setelah saya membuat prosedur untuk memasukkan nilai, saya membuat prosedur untuk bagian header. Untuk bagian headernya seperti ini. Lalu saya juga membuat prosedur untuk bagian footernya. Seperti ini. Nah, setelah itu saya juga membuat prosedur untuk nilai akhir, untuk menghitung nilai akhir. Nah, di sini saya mau namanya prosedur void nilai akhir. Ini parameternya. Ini rumus untuk mencari nilai akhirnya. Di sini variabel mahasiswa diisi variabel i dot nilai akhir sama dengan dalam kurung MHS. Ini tuh MHS itu tadi kan di yang sini di variabel global ini MHS tipe datanya itu mahasiswa. Di tipe data mahasiswa itu ada name, nama, kelas, jenis kelamin, nilai UTS, indeks, dan seterusnya. Nah, di sini kita panggil untuk nilai akhir MHS. Kita isi variabel i dot nilai akhir sama dengan ini rumusnya. Lalu di sini ada ketentuan if jika nilai akhirnya lebih besar sama dengan 92 dan nilai akhir kurang dari sama dengan 100, maka nilai mutunya itu 4,0. String copy dalam kurung MHS kurung siku i dot index a. Untuk apa string copy ini? String copy ini adalah untuk mencetak tipe string ini. Untuk mengcopy tipe string yang a ini. Kita menggunakan string copy. Else if, jika kondisi yang awal ini tidak terpenuhi, program akan menjalankan kondisi if yang kedua yang ini. Sampai ada salah satu kondisi if di antara ini
yang terpenuhi. Untuk yang awal kan yang ini, jika ini tidak terpenuhi, maka program akan menjalankan ke if yang kedua. Jika tidak terpenuhi lagi, if yang ketiga. Jika masih tidak terpenuhi, if yang keempat. Jika masih tidak terpenuhi, if yang kelima, dan seterusnya sampai ke if yang terakhir, yaitu else if dalam kurung MHS kurung siku i dot nilai akhir kurang dari 55, maka nilai mutunya tuh kurang dari 1,0 dengan indeksnya tuh E. Itu. Nah, di sini ada perintah print. Print untuk menampilkan nilai akhir mahasiswa. Print yang kedua untuk menampilkan indeks hurufnya. Print yang ketiga untuk menampilkan mutunya. Lalu selanjutnya di sini ada membuat fungsi nilai terbesar. Nah, selain saya membuat prosedur, saya juga di sini membuat fungsi untuk nilai terbesarnya. Nama fungsinya saya kasih nama integer terbesar. Lalu float nilai terbesar. Di sini saya menyebut variabel float untuk nilai terbesar. Ada if, ada kondisi jika nilai UTS-nya lebih besar dari nilai UAS dan nilai UTS lebih besar dari nilai tugas, maka nilai terbesarnya itu nilai UTS. Namun, jika nilai UAS lebih besar nilai UTS dan nilai UAS lebih besar nilai tugas, nilai terbesarnya itu nilai UTS. Namun, lagi ada kondisi lagi, jika nilai tugas lebih besar dari nilai UAS dan nilai tugas lebih besar dari nilai UTS, maka nilai terbesarnya itu nilai tugas. Tanda printf, nilai terbesar, nilai terbesar. Jadi, di sini akan menampilkan nilai terbesar dari if di antara 3 if ini. Akan menampilkan jika mana sih di antara 3 if ini yang kondisinya itu yang memenuhi. Lalu di sini juga ada fungsi untuk nilai yang terkecil. Fungsi nilai terkecilnya itu integer nilai terkecil. Saya kasih nama fungsi nilai terkecil. Di sini saya menyiapkan float nilai terkecil, variabel nilai terkecil dengan tipe data float. Di sini ada if, ada percabangan if. Di sini ada jika kondisinya nilai UTS kurang dari nilai UAS dan nilai UTS kurang dari nilai tugas, maka nilai terkecilnya itu nilai UTS. Namun, jika kondisi ini masih belum terpenuhi, perlu akan melihat kondisi yang kedua, yaitu jika nilai UAS-nya kurang dari nilai UTS dan nilai UAS kurang dari nilai tugas, maka nilai terkecilnya itu nilai UAS. Namun, jika pada kondisi if ini, jika pada if kedua ini masih belum terpenuhi kondisinya, perlu akan melihat kondisi di if yang ketiga. Jika nilai tugas kurang dari mahasiswa kurang dari nilai UAS dan nilai tugas kurang dari nilai UTS, maka nilai terkecilnya adalah nilai tugas. Lalu sini ada perintah printf untuk menampilkan nilai terkecil. Nah, lalu di sini ada untuk membuat fungsi nilai rata-rata. Ini programnya seperti ini. Di sini saya beri nama nilai rata-rata untuk fungsinya. Saya menyebut variabel nilai rata-rata dengan tipe data float. Di sini ada rumus nilai rata-rata. Cara menghitung nilai rata-rata itu nilai nilai UTS, ditambah nilai UAS, ditambah nilai tugas, dibagi 3. Lalu di sini ada perintah printf untuk menampilkan nilai rata-ratanya berapa. Nah, lalu di sini ada fungsi lagi. Maaf, ini bukan fungsi, teman-teman. Ini harusnya prosedur. Itu, maaf ya. Di sini ada prosedur untuk menampilkan seluruh data. Nah, di sini saya membuat prosedur untuk tampilan seluruh datanya seperti apa. Prosedurnya saya kasih nama tampilan seluruh data. Di sini ada variabel J, UAS, UTS, tugas dengan tipe data integer. Lalu di sini saya memanggil memanggil prosedur header yang telah kita buat di sini. Nah ini si prosedur header ini kita panggil di prosedur tampilan seluruh data. Kita panggil, cara manggilnya seperti ini. Lalu di sini ada for, ada perulangan. Kondisi awalnya J sama dengan 0, J kurang dari 1, J counternya J++, jadi nilai J ditambah 1 sampai memenuhi batas akhirnya. Lalu sini printf data mahasiswanya, di mana %D ini adalah menampilkan nilai di variabel J ditambah 1. Di sini ada printf nilai mahasiswa, menampilkan nilai mahasiswa, nama, kelas, jenis, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS. Nah, ini ya untuk menampilkan nilai-nilai tersebut. Nah,
Lalu di sini ada nilai maaf. Nah, lalu di sini ada kita panggil nilai akhirnya. Di sini kita memanggil nilai akhirnya yang telah kita buat di atas. Lalu di sini juga kita panggil nilai terbesar dan kita panggil nilai terkecil. Lalu kita panggil nilai rata-rata. Jadi prosedur dan fungsi yang telah kita buat di atas ini kita panggil semuanya di prosedur tampilan seluruh data, mulai dari header, footer, nilai rata-rata, nilai terkecil, nilai terbesar, nilai akhir. Cara memanggilnya gimana? Ya ini, cara memanggilnya tuh seperti ini. Cara memanggil fungsi dan prosedur seperti ini. Nah, seperti ini. Ini footer seperti ini. Lalu di sini ada inMain. Pada ini kita membuat variabel nomor menu dengan tipe data integer. Nah, header kita panggil lagi di inMain ini. Lalu di sini perintah printf, masukkan dan menampilkan nilai siswa. Lalu printf lagi, silakan pilih nomor lalu tekan enter. Di sini ada scanf untuk memasukkan nomor menu. Nomor menunya berapa? Lalu di sini ada footer. Ini prosedur yang kita panggil. Lalu di sini ada kondisi if nomor menunya sampai dengan 1. Di sini ada variabel tampilan dengan tipe data char, do. Kita di sini ada perulangan do while. Di sini do printf, ini untuk spasinya. Kita panggil header, printf akan menampilkan ini, di mana i-nya itu tambah 1. Masukkan i. Ini masukkan ini tuh, ini itu adalah memanggil fungsi masukan yang telah kita buat di atas. Fungsi masukan kita panggil di sini. Lalu printf, ingin menambah data lagi, tekan dalam kurung y garis miring n dan enter. Dan di sini ada getChar. GetChar ini untuk apa? GetChar ini untuk karakter, tapi harus di enter gitu setelah mengisi karakternya. Dan di sini ada scanf. Scanf untuk memasukkan nilai tampilannya itu berapa, tapi dengan tipe data chart. Lalu di sini ada nilai i tadi di increment kan, jadi nilai i tadi ditambah 1 terus. Lalu di sini while tampilan sama dengan y, maka di sini akan dipanggil tampilan seluruh datanya, akan dipanggil prosedur tampilan seluruh data. Lalu else printf masukkan tidak sesuai. Jadi jika kondisi if ini tidak terpenuhi, maka program akan menampilkan printf yang ini, masukkan tidak sesuai. Nah, kita lihat outputnya seperti apa. Nah, ini masukkan dan menampilkan nilai siswa. Silakan pilih nomor menu lalu tekan enter. Tadi kan harus nomor menunya itu harus 1. Misalnya saya isi 0, maka masukan akan keluar masukan tidak sesuai dengan pemrograman yang telah saya buat. Lalu bagaimana jika kita mengisi pilihan menunya itu dengan nilai 1 sesuai dengan persyaratan di percabangan if tadi? Nah, akan seperti ini. Misalnya kita isi dengan nomornya itu nilai 1 atau angka 1. Lalu di sini akan dimintakan memasukkan data dari mahasiswanya. Misalnya saya masukkan NIM-nya. Saya masukkan namanya. Yang lain ya. Lalu masukkan kelasnya, jenis kelamin, nilai tugas mahasiswa 90, UTS-nya 100, UAS-nya 80. Ingin menambah data lagi nggak? Misalnya saya tidak akan menambah data lagi, maka di sini tekan N untuk no, lalu enter. Dan di sini akan tampil data dari mahasiswa kelas 1. Ini data-data yang telah saya masukkan, NIM-nya segini, nama mahasiswanya Dwi, kelas B, jenis kelamin P, nilai tugas 90, UTS 100, nilai UAS 80, nilai akhir 89,0, indeks hurufnya Amin, mutunya 3,7, nilai terbesarnya itu 100, nilai terkecilnya 80, nilai rata-ratanya 90. Tapi bagaimana jika kita ingin menambah data lagi? Nah, seperti ini. Kita masukkan 1, kita masukkan datanya dan segini, lalu namanya Sambudi saya ganti, lalu kelasnya C1L, tugas mahasiswa misalnya 90, 78, 89. Ingin menambah data lagi ya, kita tinggal pilih Y untuk yes, lalu enter. Nah, di sini akan diminta data yang kedua dan seterusnya.
Nah, sekian penjelasan dari saya tentang program menggunakan bahasa asing untuk mengolah data siswa. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.